Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan juga saudara-saudaraku semua. Sebuah kecelakaan ketika berenang di bulan Juli 1967 menyebabkan Joni Eareckson Tada menderita kerusakan tulang belakang yang membuat dia lumpuh pada akhirnya dari leher ke bawah. Selama bulan-bulan pertama penderitaannya di rumah sakit, dia mengalami depresi yang berat dalam usahanya untuk mencoba memahami apa yang terjadi pada dirinya. Ia bahkan dalam kondisinya yang begitu terpuruk, ia sempat memohon kepada teman-temannya untuk membantunya melakukan bunuh diri. Namun berkat pertolongan dari teman-temannya yang seiman, pada akhirnya imannya tumbuh lagi dan semangat hidupnya bangkit kembali. Selama 2 tahun masa rehabilitasi, ia menyadari bahwa apapun yang terjadi, betapapun buruk situasinya, hidupnya tetaplah sebuah pilihan. Ia dapat memilih hidup dengan penuh penyesalan dan kemarahan kepada Tuhan, atau menjalaninya dengan penuh pengharapan bahwa yang terbaik masih belum tiba. Dan akhirnya saudara, Joni Eareckson Tada memilih untuk menjalani kehidupan dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Dan dalam sejarah kehidupannya, akhirnya Joni Tada dikenal sebagai seorang penulis buku. Dia dikenal juga sebagai seorang pelukis. Bahkan dia juga dikenal sebagai seorang penyiar radio. Bahkan di dalam kehidupannya, Joni Tada pun mendirikan sebuah organisasi komunitas untuk para disabilitas. Nah, yang menarik saudara buat saya dari kisah Joni Eareckson Tada, pernah suatu saat dalam keterpurukannya, Joni Eareckson Tada ini berdoa, "Tuhan, saya sudah kehilangan tujuan kehidupan. Bolehkah saya meminjamnya tujuan dari Tuhan? Tuhan, saya sudah kehilangan kekuatan. Bolehkah saya meminjam kekuatan dari Tuhan?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti juga dalam bacaan kita pada hari ini, di mana pada hari ini saya mengajak kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi itu berbaringlah sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, ia menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah."
Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan. Nah saudara, pada saat ini kita menyaksikan dalam perikop kita pada saat ini ada perjumpaan Yesus dengan orang yang sudah 38 tahun sakit. Dan selama itu juga dia mengharapkan kesembuhan. Tetapi usahanya selalu gagal. Ia selalu kehilangan momentum untuk ia bisa sembuh karena tidak ada yang membantunya. Oleh karena itu, ketika dalam ayat yang ke-6 Yesus bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Orang itu pun menjawab dalam ayat yang ke-7, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Saudara, pada saat ini kita berjumpa dengan seorang lumpuh yang tidak tahu lagi harus berbuat apa supaya ia bisa segera mendapatkan kesembuhan. Mungkin pula pada saat itu dia sudah kehilangan semangat, dia sudah kehilangan tujuan untuk bisa mendapatkan kesembuhannya. Namun karena ia mau mempercayakan diri pada Yesus, pada akhirnya saudara, dia memperoleh kembali kekuatannya, ia memperoleh kembali harapannya, ia memperoleh kembali semangatnya untuk dia dapat meraih kesembuhan. Semangat, harapan yang awalnya sudah pudar. Dan seketika itu juga kita lihat dalam bacaan kita pada saat ini, semangat dan pengharapannya dipulihkan dengan ia mau mempersilahkan Tuhan yang mengatur. Dan kalau kita lihat saudara, orang lumpuh ini dengan semangatnya, dengan imannya, pada akhirnya dia mengikuti perintah Tuhan Yesus, maka sembuhlah ia. Mungkin pada saat ini ada di antara kita yang sedang merasakan kekuatan kita ini sudah habis. Mungkin pada saat ini ada di antara kita yang bersikap seperti layang-layang putus, hidup tanpa tujuan yang jelas. Mungkin juga ada di antara kita yang pada saat ini sudah merasa jenuh terhadap kehidupan yang harus kita jalani pada saat ini. Mungkin juga ada di antara saudara dan saya yang sudah merasa lelah, lahir dan batin dalam menjalani kehidupan pada saat ini. Saudara, pada saat ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Marilah saudara, kita dalam kehidupan ini kita mau kembali untuk bangkit, untuk kembali percaya kepada Tuhan Yesus, untuk kembali kita mau menyendekkan hati kita untuk mendengar suaranya, mengikuti perintahnya. Saudara, pada saat ini marilah di dalam kehidupan kita tetap mau memelihara keyakinan dalam kehidupan kita, yaitu kita pasti akan mengalami pemulihan apapun yang pada saat ini sedang harus kita hadapi, asalkan kita mau membiarkan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara, yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita percaya adalah Allah yang mampu menguatkan kita yang merasa lemah dan tak berdaya. Tuhan Yesus yang ada dalam kehidupan kita adalah Tuhan Yesus yang mampu memberikan pengharapan ketika saudara dan saya berputus asa. Tuhan Yesus yang kita percaya adalah Tuhan Yesus yang mampu memberikan penghiburan ketika kita sedang mengalami kesedihan. Dan Tuhan Yesus yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya adalah Tuhan Yesus yang mau menemani kehidupan saudara dan saya ketika kita merasa sendirian. Saudara, pada saat ini dalam kehidupan kita masing-masing, ketika kita merasa beban kehidupan kita begitu berat,
marilah kita mau belajar, baik dari Joni Eareckson Tada maupun juga dari orang yang lumpuh. Mari kita belajar untuk kembali mendekat kepadanya, supaya kita sungguh boleh mengalami berkat-berkat Tuhan, pemulihan yang sempurna yang akan Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, biarlah kiranya Tuhan Yesus yang tolong kami. Apapun yang harus kami hadapi, kami tetap mau ingat kepadamu. Kita berdoa. Jujur Tuhan, terkadang kami merasa lelah, tidak berdaya. Bahkan kami menjadi berputus asa, hilang semangat, hilang sukacita, hilang pengharapan, karena banyaknya persoalan kehidupan yang harus kami hadapi. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kepada kami, yaitu ketika kami mau datang mendekat kepada Tuhan, mau membiarkan Tuhan yang mengatur kehidupan kami, mau menjadikan hidup kami sebagai pelaku dari firman-Mu, maka ada kekuatan yang baru yang akan selalu Tuhan berikan dan anugerahkan kepada kami. Biarlah Tuhan Yesus yang tolong kami Tuhan, dalam setiap hari, dalam setiap langkah kehidupan kami, supaya kami sungguh mau menjalani kehidupan ini bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi biarlah kiranya kekuatan dan cintanya Tuhan sendiri yang kami minta untuk memimpin kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus yang tolong kami, Tuhan Yesus yang kami persilahkan juga menolong keluarga, rumah tangga kami. Tuhan Yesus juga yang kami persilahkan menolong kehidupan kami sebagai bangsa Indonesia. Tuhan Yesus juga yang menolong kami sebagai anak-anak-Mu yang masih Tuhan beri kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini. Dengarkan Bapa doa kami ini, dan di dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin.